Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Sarifali dari kelas 10C. Saya ingin mengerjakan tugas remedial ekonomi dari bab 2 tentang skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan. A. Konsep skala prioritas. Pada dasarnya, skala prioritas masing-masing individu juga berbeda-beda. Setiap individu memiliki tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan yang berbeda pula. Banyaknya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya mendorong manusia untuk menentukan skala prioritas. Contoh skala prioritas sangat beragam, bisa berupa benda, kegiatan, dan masih banyak lagi. Skala prioritas akan membantu seorang untuk menentukan karir dan tujuan utama. Skala prioritas biasanya ditentukan dengan cara memilih kebutuhan yang paling penting atau yang harus segera dipenuhi. 1. Pengertian skala prioritas. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. 2. Manfaat menyusun skala prioritas. Ditinjau dari manfaatnya, skala prioritas diantaranya yaitu sebagai berikut. A. Membantu seseorang untuk lebih fokus mencapai tujuan. Berdasarkan skala prioritas, kebutuhan seseorang harus berdasarkan suatu tujuan yang ditetapkan. Guna menetapkan hal tersebut, kamu bisa lebih fokus dan disiplin dalam mencapai tujuan tanpa terganggu. B. Mengerjakan suatu dengan lebih efektif. Berdasarkan dengan manfaat yang pertama, pengaturan skala prioritas sejalan dengan mengerjakan tugas secara lebih efektif karena adanya fokus. Jika dikaitkan dengan tujuan pengembangan profesional, tentunya hal ini diperlukan agar suatu tujuan bisa tercapai dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. C. Membantu untuk mengukur progres dalam mencapai suatu tujuan. Menyusun prioritas berdasarkan skalanya, seseorang mampu menentukan hal apa saja yang bisa segera dikerjakan untuk mencapai tujuannya. 3. Faktor yang memengaruhi skala prioritas. Setiap manusia memiliki skala prioritas kebutuhan yang berbeda, apalagi menyangkut keuangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, peran dalam masyarakat, dan keluarga serta lingkungan masyarakat. A. Pendapatan. B. Status atau peran dalam masyarakat. C. Status atau peran dalam keluarga. D. Lingkungan masyarakat. 4. Cara menyusun skala prioritas. Semua orang memang harus mengetahui bagaimana cara menyusun daftar prioritas. Tujuannya tentu saja agar tidak salah melangkah dan lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatannya. Seringkali ditemukan banyak orang yang justru memenuhi kebutuhan sekundernya dibandingkan kebutuhan primer. Langkah menyusun skala prioritas yaitu sebagai berikut. A. Mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu. B. Mengetahui kemampuan diri sendiri. C. Mengetahui kesempatan yang dimiliki. D. Memahami tingkat urgensi. E. Mempertimbangkan kebutuhan ke depan. 5. Tabel skala prioritas. Tabel skala prioritas ini diperkenalkan oleh Stephen R. Covey dengan tujuan untuk memudahkan Anda dalam menentukan sebuah prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Tabel prioritas di bawah ini yang sangat bermanfaat untuk menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Pada gambar tabel skala prioritas tersebut, terlihat ada 4 kuadran yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berikut penjelasannya yaitu sebagai berikut. A. Kuadran one do first. Kuadran ini berada di bagian kiri paling atas yang berisikan tentang kebutuhan atau tindakan yang mendesak yang harus dilakukan terlebih dahulu sebab berpengaruh bagi kehidupan dan karir. Kriteria dari suatu pekerjaan yang penting dan mendesak untuk segera dijalankan adalah kegiatan tersebut mempunyai deadline yang tidak dapat ditunda dan harus selesai sesuai dengan deadline yang proyek. B. Kuadran to-do letter. Aktivitas pada kuadran 2 ini bersifat jangka panjang yang dapat Anda lakukan nanti kemudian. Buatlah jadwal khusus sebaik mungkin agar kegiatan ini tidak terlewat begitu saja dan dapat berjalan dengan efektif. Sebagai contohnya, komitmen untuk berolahraga secara rutin. Buatlah jadwal untuk aktivitas olahraga agar tidak mendesak dan digantikan oleh aktivitas lain, sehingga kegiatan ini realistis untuk dilakukan. C. Kuadran 3 Delegate. Aktivitas pada kuadran 3 ini bersifat kurang penting, namun mendesak untuk dilakukan. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini dapat diselesaikan kepada orang lain untuk dapat menyelesaikannya.
Sebagai contohnya adalah mengirimkan paket barang atau dokumen kepada rekan kerja. Tugas ini dapat didelegasikan kepada ojek online atau kurir kantor. Oleh karena itu, tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas Anda yang lebih penting untuk segera diselesaikan. D. Tidak mendesak dan tidak penting. Aktivitas pada kuadran 4 ini yaitu aktivitas yang sebaiknya dihindari, karena skala prioritas dari kegiatan ini hampir tidak ada sama sekali. Artinya, kegiatan ini tidak berkontribusi terhadap produktivitas kerja, bahkan bisa jadi penghambat kinerja yang harusnya segera diselesaikan. Sekian dari saya, jika sekiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.